Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Sefri di channel Anak. Oke sahabat teknik, tanpa berlama-lama ya. Nah, kita langsung ke pembukaan. Sekarang kita masih di season yang sama, yaitu season membuat perahu fiber panjang 5 meter ya. Sekarang kita udah masuk ke part 7. Sebelumnya kita udah selesai di part 6, di mana part 6 itu pembahasannya sampai pada proses pemberian gel coat seperti yang kawan-kawan lihat di layar kaca Anda. Jadi di kesempatan ini kita akan lanjut pada part 7. Oke, sahabat teknik, ya sekarang kita udah lanjut ya. Itu teman-teman Anda lihat proses pengolesan awal dengan resin, tapi resinnya udah bercampur katalis. Yang sebelah sini itu udah ada matte-nya. Jadi ini kita namakan proses pelapisan awal, yaitu pelapisan matte 300 ya. Oke. Ini matte 300-nya. Kenapa harus matte 300? Di tiap video saya sebelumnya mengenai proses laminasi pasti saya jelasin kenapa harus matte 300, yaitu karena matte 300 agak tipis sehingga kemungkinan untuk terjadi rongga antara gel coat dan matte itu sangat kecil sehingga hasil gel coatannya nanti bagus. Apabila Anda menggunakan matte 450 yang lebih tebal, akan sangat sukar merapatkan antara matte dan gel coat, atau kemungkinan ada rongga antara matte dan gel coat sangat besar. Makanya kita pakai matte 300. Jadi kemungkinan rongganya agak kecil sehingga hasilnya lebih baik. Lebih bagus lagi kalau teman-teman menggunakan matte 200 atau matte tisu di lapisan awal ya. Lebih aman. Nah, jadi proses laminasinya teman-teman bisa lihat ya. Kayak seperti itu. Oke sahabat teknik, pastikan ya, saya infokan lagi, pastikan bahwa di lapisan awal ini benar-benar rapat, karena kualitas dari fiber ini sangat berpengaruh pada proses laminasi di tahap 1 ini, terutama pada kualitas estetikanya. Oke, terutama pada kualitas estetikanya, karena kalau nggak rapat nanti gel coatnya dari luar nanti kelihatan agak cembung-cembung atau mudah pecah, sehingga kita perlu mendempul ulang dan mencat, dan biayanya nggak sedikit, dan kualitasnya bakalan nggak sesempurna gel coat, karena cat bakalan mudah tergores sementara gel coat enggak. Jadi kita percepat sedikit pekerjaannya, kita percepat 3 kali ya dari start di sini tadi. Jadi teman-teman, untuk proses seperti itu teman-teman bisa lihat ya, percepatan 3 kali itu berarti berapa menit. Yang 2 video sebelumnya tadi percepatan normal ya, 1 atau enggak dipercepat. Kalau yang ini kita percepat 3 kali. Oke, 1 liter resin bercampur 10 cc katalis, seperti itu kawan-kawan sahabat teknik ya. Oke sahabat teknik, teman-teman bisa lihat ya, ini proses laminasi awal ya, masih matte 300. Oke sahabat teknik, dan ini lapisan sudah kita lapis 3 lapis ya. Sudah ada roofing dan kemudian matte 450. Oke, ini cuma 3 lapis karena nanti setelah kita pasang frame nanti bertambah lagi ketebalannya ya. Teman-teman bisa lihat tampilannya ya. Jadi penampakan setelah laminasi 3 lapis seperti ini ya. Jadi kalau ada roofing itu ketahuan aja. Jadi ini sudah kering, kita tunggu kering tadi ya, mungkin sekitar 1 sampai 2 jam lah. Kalau campurannya bagus, kemudian kita pukul-pukul menggunakan palu kayu. Kalau sudah industri besar nggak dipukul-pukul lagi, tapi sistem kompresor untuk melepas cetakan, untuk melepas produk dari cetakan. Mungkin seperti yang kawan-kawan lihat ya, kita buat palu dari kayu yang agak ringan ya. Ini lagi proses angkat. Oke sahabat teknik, jadi sekarang udah diketok, kita siap untuk mengangkat produknya ya. Ya udah keangkat, asal mirror bagus, gel coat bagus,
laminasi bagus, itu Anda bisa mendapatkan hasil seperti yang kawan-kawan lihat di layar kaca Anda ya. Itu sangat ringan karena kita belum pasang frame-nya atau tulangannya. Nanti setelah pasang tulangan baru agak berat dan agak kaku. Jadi pemasangan tulangannya ini ada dua, bisa teman-teman pasang pakai pipa, bisa teman-teman pasang pakai kayu. Oke, tergantung selera mana yang kawan-kawan senangi ya. Jadi ini kita proses pengangkatan, kita keluarkan di luar karena di dalam kita akan cetak lagi. Jadi proses fiber itu nggak rumit ya. Awalnya aja yang lama karena setelah laminasi kita nunggu kering. Tapi kalau udah banyak produk kita nggak perlu nunggu-nunggu karena kita bisa ngerjain yang lain. Yang penting lokasinya lebih luas dan pastikan ada tenda sehingga nggak basah. Sedangkan ini hasil dari yang kita tampilkan di part 6 sebelumnya ya, proses gel coatnya. Kita gunakan motif lain, yaitu motif api langsung dengan logonya ya. Jadi bagaimana cara buat logonya itu teman-teman bisa lihat di part sebelumnya ya. Linknya juga saya lampirkan di deskripsi video ini. Oke, ini teman-teman yang sudah diangkat ya, dan ini udah dipotong pinggirnya ya, sisa matnya yang di ujung tuh. Cara pemotongan teman-teman bisa lihat ya di layar kaca Anda, seperti yang teman-teman lihat. Ini setelah kita cabut, kita harus potong dulu sisa mat, sisa roping yang ada di top atas tuh, di pinggir seperti ini ya. Kalau kita nggak potong, itu akan tajam dan sangat berbahaya bila mengenai tangan kita, karena ini dia ya, karena itu susah dicabut ya. Oke sahabat teknik, selanjutnya kita masuk pada proses pemasangan frame atau tulangan kayunya dibulatin bagian atasnya, di gerindap pakai gerindap P16. Itu teman-teman bisa lihat di layar ya. Jarak frame 50 cm, ukuran frame kita pakai 43. Oke, ukuran frame 43 seperti yang teman-teman bisa lihat. Framenya kecil aja tapi kayu meranti ya. Nanti kita bungkus lagi fiber. Oke, di bawah tulangan tuh kita kasih pipa dibelah dua ya, terus kayak gitu. Tujuannya supaya nanti kita proses laminasi, lubangnya itu lubang saluran air yang di tengah nggak ketutup, jadi air tetap bisa mengalir ya. Nanti kita nggak boleh simpan kayak gitu aja, kita harus dilem ya pipanya biar proses laminasi itu nggak goyang-goyang. Kalau goyang-goyang ya susah, kalau udah dilaminasi udah basah resin gimana ngelemnya lagi. Oke, ini kayunya ya penempakannya. Itu pipanya pipa 3/4 toh. Bisa juga sih pipa 1 inci lebih bagus lagi kalau agak besar ya. Terus kita lem pakai glue gun. Pastikan lemnya benar-benar kuat. Jadi ketika kita proses laminasi itu kan ditekan-tekan menggunakan kuas ya, jangan sampai lemnya lepas. Nah itu sangat repot bila kita sudah laminasi dan kita akan ngelem lagi. Itu sangat repot karena yang jelas remnya nggak bakalan lengket lagi. Ya ini penampakannya. Kita pasang yang di samping ya. Samping juga menggunakan lem. Oke, kita berikan modelnya kayak gitu ya. Jadi jangan takut memakai banyak glue gun. Itu murah kok harganya. Iya, pasangnya kayak gitu ya. Bisa juga pasangnya menyamping lebih bagus. Oke, maksudnya ini kan, kalau ini kan balok 43, yang lengket di plat fiber itu 4 cm-nya. Tapi teman-teman bisa masang yang lengket di plat fiber tuh 3 cm-nya, itu lebih bagus, lebih kuat. Oke, kenapa saya pasang seperti ini? Karena saya rasa 3 cm-nya pun yang melengket di dinding plat itu masih cukup kuat.
Jadi ini penampakan ya setelah dipasang tulang tapi belum dilaminasi. Teman-teman bisa lihat ya semua modelnya, bentuknya. Itu jarak 50 cm ya. Dan di samping kita cuma pasang satu, di bawah nggak perlu. Oke. Pastikan ya saat pemasangan jangan takut lemnya kebanyakan makai. Karena kalau kurang juga nanti lepas. Susahnya itu pada saat proses laminasi terus dia lepas, sangat susah memasang ya. Sudah nggak bisa lagi kita lem karena udah basah oleh resin. Paling nunggu resinnya kering baru kemudian kita dapat lem. Ini teman-teman bisa menggunakan kayu bantu ya untuk mengganjal sementara di bawah biar dia nggak jatuh. Nah itu nggak lengketnya nggak kuat ya. Iya, kita beri lem. Jadi pastikan tingkat kemiringan dari balok itu tetap seimbang dengan kemiringan dari bodi perahunya ya. Teman-teman bisa menggunakan balok bantu untuk menahan sementara di bawah sambil menunggu lemnya keringnya. Oke, jadi masih ini ya penampakannya. Mungkin cukup dulu dari saya. Kita akan lanjut ke part berikutnya ya. Jika ada pertanyaan ataupun kritikan yang sifatnya membangun, teman-teman silakan coret-coret di kolom komentar yang ada. Akhir kata, anak teknik mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.